Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdani dengan NIM C1C020127 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membacakan materi tentang penyusunan anggaran konvensional untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Yang pertama, pengertian anggaran konvensional. Anggaran konvensional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, cara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan penyusunan pembukuannya. Yang kedua, ciri-ciri anggaran konvensional. Adapun ciri-ciri dari sistem anggaran tradisional adalah: yang pertama, cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan inkrementalis, yaitu penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Yang kedua, bersifat inkrementalisme, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, masalah utama anggaran tradisional adalah tidak memperhatikan konsep value for money. Yang keempat, kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diajukan. Yang kelima, cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis. Dan yang keenam, akibat konsep historik adalah suatu item, program, atau kegiatan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya. Yang kedua, berdasarkan struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item, yaitu struktur anggaran bersifat line item didasarkan atas sifat dari penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua, tak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Yang ketiga, penilaian kinerja tidak akurat. Keempat, dilandasi alasan orientasi. Yang kelima, anggaran tradisional tidak mampu mengungkapkan pesannya dan dikeluarkan untuk setiap kegiatan. Yang keenam, metode line item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran. Yang ketujuh, penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line item. Tiga kelebihan dan kekurangan konvensional. Yang pertama, kelemahan. Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran konvensional memiliki beberapa kelemahan, antara lain hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dan rencana pembangunan jangka panjang. Pendekatan inkremental menyebabkan jumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti. Lebih berorientasi pada input daripada output. Sekat-sekat antar departemen yang kaku. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Yang kedua yaitu kelebihan. Kelebihannya yang pertama yaitu penyusunannya relatif mudah. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru. Yang keempat, pengertian pengharga pokokkan, variabel, dan penuh. Perusahaan merupakan berbeda dengan badan usaha. Badan usaha berkaitan dengan organisasi yang kegiatannya bertujuan mencari laba. Sedangkan perusahaan berkaitan dengan tempat atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha tersebut. Yang kelima, perbedaan pengharga pokokan, variabel, dan penuh. Yang pertama, pengharga pokokan penuh. Harga pokok produk meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, variabel, dan tetap,
serta biaya overhead pabrik variabel dan tetap. Yang kedua, biaya periode adalah seluruh biaya yang bukan biaya pabrik. Yang ketiga, jualan yang dikurang harga pokok produk terjual adalah laba kotor. Yang keempat, biaya digolongkan berdasarkan fungsi organisasi. Yang kelima, digunakan untuk akunting, manajemen, dan akunting keuangan. Dan yang keenam, dari segi anggaran hanya digunakan untuk menyusun anggaran tetap. Yang kedua yaitu penghargaan pokokan variabel. Harga pokok produk hanya meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya periode adalah seluruh biaya tetap. Jualan dikurang harga pokok produk terjual. Biaya dikurangkan berdasarkan sifatnya. Digunakan untuk akunting manajemen. Dari segi anggaran dapat disusun untuk anggaran variabel dan anggaran tetap. Yang keenam, biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Tetapi biaya variabel per unit tetap walaupun volume kegiatan berubah. Yang kedua, biaya tetap adalah biaya perusahaan yang jumlah besarannya tidak ditentukan oleh volume kegiatan perusahaan. Yang ketujuh, penyusunan anggaran konvensional. Metode penghargaan pokokan variabel dan penghargaan pokokan penuh disebut dengan metode penghargaan pokokan konvensional. Anggaran yang menggunakan metode penghargaan pokokan konvensional disebut dengan anggaran konvensional atau anggaran tradisional. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.